Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar Lesson 10. Let's cook. Mari memasak. Adapun kegiatan kita hari ini yaitu using quantifier. What is quantifier? Apa itu quantifier? Quantifier adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menyatakan jumlah. Misalnya, banyak, sedikit, beberapa, dan lain-lain. Kita menggunakan quantifiers untuk menyebutkan jumlah sebuah benda tanpa menghitung angkanya atau jumlahnya dengan tepat. Beberapa contoh quantifiers adalah some, beberapa, any, beberapa, much, banyak, many, banyak, a lot of, banyak, a little, sedikit, dan a few, sedikit. Nah, kata-kata inilah yang akan kita pelajari hari ini. Quantifiers dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, countable noun, benda yang dapat dihitung. Contohnya adalah cookies, kue, eggs, telur, orange, jeruk, carrots, wortel, dan lain sebagainya. Kenapa benda-benda ini disebut dengan benda yang dapat dihitung? Karena kita bisa menghitung satu persatu. Contohnya kue ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kue, artinya kita bisa menghitung benda ini satu persatu. Maka disebut dengan countable noun, benda yang dapat dihitung. Sekarang nomor 2, ada yang namanya uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya adalah sugar, gula, salt, garam, water, air, jam, selai, dan lain sebagainya. Kenapa benda ini disebut tidak dapat dihitung? Karena kita tidak bisa menghitung benda ini satu persatu. Contohnya gula, garam, air, selai. Ini kan kita tidak bisa menghitung benda ini satu persatu, kecuali ditempatkan pada satu tempat. Maka benda ini disebut dengan uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Sekarang, mari kita ke pembahasan tentang some, any, much, many, a little, a few, dan a lot of. Yang pertama ada some dan any. Some dan any artinya beberapa. Ini digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung dan benda yang dapat dihitung. Some digunakan untuk kalimat positif, dan any digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Example, contoh. Untuk some, kalimat positif. Mother has some apples. Ibu mempunyai beberapa apel. I have some coffee. Saya mempunyai beberapa kopi. Apel ini bisa kita hitung. Kopi tidak bisa kita hitung, tapi kalimatnya ini kalimatnya positif. Maka untuk menyatakan beberapa kita menggunakan some. Kemudian contoh untuk any. Any ini juga untuk benda yang tidak dapat dihitung dan benda yang dapat dihitung. Untuk kalimatnya kalimat negatif dan kalimat tanya. Contohnya, Andy does not has any money. Andy tidak mempunyai beberapa uang. Contoh kalimat negatif ada not, itu cirinya. Kemudian untuk kalimat tanyanya, do you have any bananas? Apakah kamu mempunyai beberapa pisang? Nah, untuk kalimat kedua ini adalah kalimat tanya. Kita menggunakan any. Oke, berikutnya. Ada much dan many.
Much dan many artinya banyak. Much digunakan untuk uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Dan many digunakan untuk countable noun, benda yang dapat dihitung. Example, contoh. Sekarang contoh untuk much, benda yang tidak dapat dihitung. Mother buys much sugar. Ibu membeli banyak gula. Gulanya ini tidak bisa dihitung, maka untuk menyatakan banyaknya menggunakan much. Father has much honey. Ayah mempunyai banyak madu. Madunya ini juga berbentuk cairan yang tidak bisa kita hitung satu persatu, maka untuk menyatakan banyaknya menggunakan much. Sekarang contoh untuk many, atau benda yang dapat dihitung. Mother has many carrots. Ibu mempunyai banyak wortel. Wortel ini bisa kita hitung satu persatu, maka untuk menyatakan banyaknya menggunakan many. Father brings many candies. Ayah membawa banyak permen. Permen ini juga bisa kita hitung satu persatu, maka untuk menyatakan banyaknya menggunakan many. Oke, berikutnya ada a little dan a few. Dua kata ini artinya sama, yaitu sedikit. A little digunakan untuk uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Dan a few digunakan untuk countable noun, benda yang dapat dihitung. Example, contoh. Untuk a little, benda yang tidak bisa dihitung. I have a little milk. Saya mempunyai sedikit susu. Susu ini berbentuk cair dan tidak bisa kita hitung satu persatu, maka untuk menyatakan sedikitnya menggunakan a little. He has little gems in the jar. Dia mempunyai beberapa selai dalam toples. Selai ini juga tidak bisa kita hitung, maka untuk menyatakan sedikitnya menggunakan a little. Sekarang contoh a few, countable noun, benda yang bisa dihitung. Contohnya, Anita has a few cookies. Anita mempunyai sedikit kue. Kuenya ini bisa kita hitung satu persatu, maka untuk menyatakan sedikitnya menggunakan a few. There are a few eggs. Ada sedikit telur. Telur ini juga bisa kita hitung, maka untuk menyatakan sedikitnya menggunakan a few. Berikutnya ada a lot of. A lot of ini artinya banyak. Ia bisa digunakan untuk countable noun, benda yang bisa dihitung, dan uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Artinya dua-duanya bisa untuk menyatakan banyaknya. Kemudian example, contoh. Mother has a lot of bananas. Ibu mempunyai banyak pisang. Contoh berikutnya, Father has a lot of salt. Ayah mempunyai banyak garam. Bananas itu benda yang bisa kita hitung. Kemudian salt, garam, benda yang tidak bisa kita hitung. Untuk menyatakan banyaknya, bisa dua-duanya kita menggunakan a lot of. Sekarang, mari kita lihat contoh soal. Isilah menggunakan any, a few, a lot of, dan a little. Nomor 1 di sini gambarnya gambar air. Airnya banyak. There is titik-titik water in the glass. Ada titik-titik air di dalam gelas. Di sini kita ingin mengisi bahwa air itu banyak, sedangkan air ini bendanya tidak bisa dihitung. Maka jawabannya adalah ya, a lot of. Untuk banyak, karena a lot of ini bisa untuk benda yang bisa dihitung atau benda yang tidak bisa dihitung dalam jumlah banyak. Nomor 2. There is titik-titik water in the glass. Artinya di sini airnya sedikit.
Maka untuk mengisinya adalah water. Kita lihat dulu waternya ini tidak bisa dihitung. Untuk benda yang tidak bisa dihitung tapi sedikit menggunakan a little. Kemudian yang nomor 3, there's not water in the glass. Kalimatnya kalimat negatif. Untuk kalimat negatif tadi menggunakan any. Oke, soal berikutnya, there are apple in the basket. Maksudnya di sini apelnya ini banyak dan apel ini bendanya bisa kita hitung. Maka untuk menyatakan banyak kita memakai apa tadi? Ya, untuk bendanya banyak bisa dipakai untuk benda yang bisa dihitung dan juga untuk benda yang tidak bisa dihitung. Apa tadi? Ya, a lot of. Sekarang nomor 2. There are apple in the basket. Apelnya bisa dihitung. Kemudian apelnya jumlahnya sedikit. Untuk sedikit tadi ada 2. Ada a little, ada a few. Sedangkan di sini kalimatnya atau bendanya ini bisa kita hitung. Kalau bisa kita hitung maka menggunakan a few. Nomor 3. There are no apples in the basket. Sama seperti yang tadi, kalau ada kalimat negatif maka menggunakan any. Oke, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.